Gilang. Udah nih? Udah dong. Udah. Happy New Year Pak Asek. Iya. Pak Asek. Gak apa-apa lah. Gak usah. Lupa. 2025 ya. Iya. Gila, nggak berasa udah tanggal. Udah melewati 1 tahun yang berat. Betul. Dan gue mohon maaf, harusnya kan kita syuting sebelum tahun baru kan. Iya. Cuman lu sakit. Gua Iya, lu sakit kan yang nggak bisa. Ih, tanya tuh kameramen. Iya. Sakit terus dia juga nggak bisa. Nyari jadwal susah banget ya kan. Terus giliran udah mau take, kena prank sama Pak Prabowo. Di prank 2 kali kita Bapak 2 Prabowo. kali Pak Prabowo harusnya dia. Malam tahun baru Malam PPN tanggal 12%. 31, PP 12%. Ini refleksi kita 2024 ini salah satunya gue sih pengen ngebahas prank pemerintah itu 15% itu. Ya, itu salah satu apa ya? Highlight lah ya di 2024 Salah selain satu Pilpres highlight. sama Pilkada Iya, sama selain Piala Pilpres. Dunia tentunya. Karena itu membuat banyak hal berantakan sih. Hancur sih. Karena harusnya negara ini bisa dikelola lebih baik, tidak apa ya, tidak kayak mengelola warung lah yang langsung batal gitu. Harusnya kan begitu. Ya, kalau secara logika orang biasa mah harusnya begitu kan. Iya. Cuman kita nggak tahu pemikirannya Pak Prabowo, cara main dia puzzle-nya kan kayak gimana kita kan nggak tahu kan. Harusnya tidak apa ya, tidak keluar dari logika umum dan apa namanya logika bernegara, termasuk ketika membatalkan ketentuan sebuah undang-undang. Betul. Ini kayak dua kali di undang-undang HPP itu batal karena desakan masyarakat. Yang pertama yang dulu kenaikan 40% di bulan tertentu itu kan. Iya. Kemudian sekarang yang PPN, bukannya nggak senang dengan tidak berlakunya PPN ya, tetapi cara membatalkannya itu tidak elegan gitu. Iya. Karena begini, logikanya pemerintah itu benar bahwa untuk melakukan sesuatu itu harus ada dasar hukumnya kan. Misalnya teman-teman di pajak itu untuk bisa menerapkan PPN 12% itu dia harus ada ada dasar hukumnya, ada logika hukumnya kan. Logika hukumnya ada misalnya di UU HPP, kenaikan sekian sampai sekian gitu kan, maka dipilihlah 20%. Kemudian dia batalkan mungkin dengan Permen KU ya, Permen KU kan. Nah itu sebenarnya secara logika hukum juga agak aneh tuh, sebuah undang-undang yang lebih tinggi kemudian digagalkan oleh sebuah institusi yang lebih lebih rendah lah dalam tanda kutip ya. Karena kan undang-undang itu dibentuk oleh DPR, ya. Membatalkannya pun harusnya lewat DPR atau lewat pemerintah, tapi lewat Perpu gitu. Iya. Nah, cuman kan kalau Perpu itu kan ada keadaan mendesak lah, itu yang ukurannya tentu beda-beda gitu. Terlepas bahwa kita happy gitu kan dengan pembatalan ini, tetapi logikanya pemerintah dengan pedagang itu beda. Memang. Pedagang itu cukup dengan isu dia akan menaikkan itu kan, menaikkan harga, menaikkan apa. Momennya kenaikan harga itu udah terjadi karena kan bertepatan dengan Nataru kan. Iya. Natal dan tahun baru banyak barang yang melambung gitu kan. Cabai rawit 100.000 per kilo. Dan itu banyak juga di tingkatan-tingkatan distributor tertentu yang udah menerapkan 12%. Iya, karena mereka udah tahu adjustment harga seperti Iya, apa. adjustment harga. 12% itu seperti apa? Nah, apakah salah itu? Ya nggak salah juga, karena kan mereka misalnya gini, mereka produksi di bulan Desember gitu kan. Iya. Desember, kemudian kan ada secara logikanya itu ada 2 rantai yang harus dilalui ya. Yang pertama distributor besar, yang kedua distributor kecil, kemudian ada pedagang eceran di sini kan, ada beberapa langkah gitu kan. Di tempat-tempat tertentu kayak di kita nih yang dekat dengan pabrik segala macam, cepet nih nyampenya. Iya. Makanya nggak sampai melewati Januari dia udah dapet kan di sini gitu kan. Tapi kan udah di 12% itu tadi. Justru makanya kan banyak tuh di Twitter. Apaan nih, gue udah kena 12% nih katanya gitu kan. Itu kado dari Pak Prabowo, guys. Tapi kan logika si produsen di awal ini, karena kan barang ini kan nggak cuma di Jabodetabek kan, kemungkinan besar akan nyampe ke Indonesia Timur yang secara timing untuk nyampenya itu lama gitu. Kemungkinan besar nih ya nyampe di Januari nih, makanya dia udah adjustment di awal gitu.
ketika itu prank, kan ada yang kena prank. Nah yang kena prank itu kan nggak bisa narik tuh. Iya kan, orang yang udah bayar PPN 12% kan nggak bisa narik duitnya gitu. Padahal nanti si produsen ini kan membayar ke si pemerintah itu kan 12% tadi gitu. Ini makanya saya bilang itu mengelola pemerintah itu nggak bisa kayak warung gitu. Kalau warung kan enak gitu kan, karena kan warung skupnya kecil gitu. Ini kan sebuah negara gitu yang dari sini ke sini itu mungkin waktunya panjang sehingga adjustmentnya dilakukan lebih dari awal gitu. Nah, itu tuh yang gua nggak kebayang kalau misalnya tadi lu sekali. bilang ya tadi misalkan dari Indonesia Barat ke Indonesia Timur terus tiba-tiba di tengah-tengah presiden ngebatalin, Ya itu yang terjadi. drivernya bingung kan? Ini gimana nih? Bos gua di sini bilangnya jalan terus 12%. Tapi presiden bilang, Ya, karena kan akhirnya udah taruh aja. jadi kan sebenarnya gini, kenapa misalnya si apa namanya produsen itu adjustment di awal? Karena kan ada beberapa Poin. apa namanya jasa segala Iya. kayak misalnya pengangkutan tuh, yang kemungkinan dia akan diangkutnya nih jadwal ke Ternate atau kemana ini 3 Januari nih gitu Iya. kan. Nah si 3 Januari kan kena jasa pengangkutannya mungkin dinaikin juga kan Iya. pajaknya gitu Iya. kan. Nah itulah makanya dia adjustment di awal gitu. Iya. Tapi kan yang terjadi kan enggak. Iya. Tanggal 3 nggak apa-apa lah gitu ya, nggak ada kenaikan harga gitu. Tapi di luar itu ya, gua ngelihat sih ini dari sisi sudut pandang gua pribadi ya, Iya. dengan hal seperti itu menurut gua ini menegaskan pemerintah nggak mau rancu nih antara barang mewah sama jasa dan lainnya gitu kan, karena kan Iya. ketika press conference di istana waktu itu ada Bang Sopir Dasko, Bang Misbakul, dia laporan kan ke presiden kan mengenai PP 12% itu kan. Itu sebagai apa? DPR, Pak. Oh, Kalau si DPR, Misbakul Misbakul kan komisi 11, ketua komisi kan, dia kan melaporkan. singgungannya jelas. Betul, dia melaporkan kan, Pak, ini gimana 12% seperti apa. Akhirnya kan diputuskan waktu itu adalah hanya barang mewah aja. Super mewah malah. Iya, super mewah yang seperti apa namanya, Yacht. properti, yacht dan yang lain-lain itu yang dikenakan 12%. Tapi kan dia nggak nyebutin produk turunan di bawahnya kena apa enggak 12%. Itu kan yang makin rancu kan. Makanya ketika kemarin Pak Prabowo bilang yang di luar barang super mewah itu nggak dikenakan. Menurut gue itu apa ya? Satu langkah memastikan pemerintah aman kok, yang dikenakan cuma ini doang. Jadi jelas gitu loh, nggak ngeblur ketika statementnya Bang Misbakun, Bang Asko. Cuman kan telat jatuhnya. Ya memang, ya cuma kan Karena ya kan nggak ada begini. pilihan hari lagi Pak Wasit. Iya, Ada benar begitu. Cuman kan sebenarnya kan itu sudah digaungkan oleh teman-teman pengusaha, teman-teman pengamat, Betul. teman-teman akademisi itu bahkan jauh sebelum pergantian pemerintahan. Iya, Karena apa? Karena ya untuk membatalkan undang-undang itu nggak bisa cuman press conference gitu kan. Harusnya ada Ya, ada proses produk administrasinya hukum lah. yang jelas. capable lah, yang Iya, setara iya, gitu kan. iya. Karena kan undang-undang yang harusnya setara dengan pembatalannya lembaga itu juga. iya. Nah, efek pembatalan itu yang sekarang kita rasakan, kita rasakan enak sih gitu kan. Kayak misalnya tarif PLN, diskon 2 bulan kan, terus ada beberapa Ini sampai Maret ya? Sampai Maret atau Februari? Februari kalau nggak salah. Ada 2 bulan ya? 2 bulan kan Januari Februari. Oke. Tapi kan Februari nanti bayarnya di Maret kan. Iya, Kalau iya, yang iya. apa yang pas 2200 kan, 2200 Ke bawah. VA kan, ke bawah kan. Iya. itu memang enak gitu kan, kayak beberapa insentif-insentif yang diberikan itu kan lumayan oke gitu kan Betul. untuk masyarakat. Tapi kan tetap aja di ujungnya ini adalah nanti berpengaruh kepada penerimaan Negara. Iya, dan kita kan udah pernah singgung kan waktu itu di podcast ini juga kan, bukan bicara pajak, wal lu naik 12%, lu tetap belanja kopi, lu nggak akan beli kopi maaf kayak Tuku, Starbucks, lo pasti beli, nggak mungkin lo ngopi Liong tuh nggak mungkin. Iya, makanya sebenarnya tapi kan Ya mungkin daya belinya agak sedikit menurun gitu, mungkin intensitas ngopinya yang sehari dia 4 kali mungkin iya. bisa 2 atau 3 Tapi kali. kita jangan rancu juga bahwa PPN ini berbeda dengan pajak-pajak kayak kopi-kopi yang ada di kafe dan segala macam, karena kan itu dia daerah ya pajaknya maksudnya. Iya. Pajak daerah tuh kalau restoran, terus rumah makan, kafe, segala macam itu masuknya daerah sebenarnya. Tapi kalau yang PPN itu ya lebih kayak yang benar-benar kita langsung konsumsi, misalnya dari supermarket beli apa gitu. Iya, tapi kan seenggaknya analoginya hampir sama kan ketika PPN itu naik, lo kan tetap belanja, nggak mungkin lo Tetap belanja, apalagi yang kebutuhan primer. iya nggak mungkin lo makan
apa makan nasi doang beras gitu, Iya. nggak mungkin juga pasti lu beli, paling Betul. nggak intensitas lu pembeliannya itu berkurang, mungkin berkurang kan, ya. kita udah sempat singgung juga kan ketika ini rame gitu kan, intensitasnya berkurang, mungkin sebulan biasa 2 kali 3 kali belanja, mungkin 1 kali atau 2 kali, tapi insentif yang lumayan itu adalah ini PPH karyawan yang 10 10 juta ke ke bawah. bawah itu bebas PPH kan. Iya, dan itu ditanggung sama kantornya masing-masing kan. Itu kan kantor juga jadi Iya. Iya sih. kan pengusaha yang kena juga, Iya. kelas menengah juga yang kena. Ini gimana sih ngomongnya? Gua udah belain tadi kena juga. Aduh. Jadi efek dari sebuah keputusan yang dalam tanda kutip mendadak begitu sebenarnya di satu sisi memang ada yang digembirakan lah ya. Ya, Dari satu sisi tapi ada yang kelabakan juga, ini gimana manajemen akhirnya gitu. Apalagi momen momen untuk pengusaha kayak kita kan kena Nataru, kemudian sebentar lagi Lebaran. iya itu Imlek, Lebaran itu ya udah double ini begini tuh, iya. harga itu begini pasti. Dan itu kan ngaruh ntar ke inflasi sama Di awal-awal ini. sama daya beli masyarakat kan, kita Apa kita- jangan-jangan sengaja inflasi dibikin agak naik kan udah Iya, berapa mungkin. kali kita deflasi. Tapi kan kalau misalkan Lebaran itu emang kebutuhan pokok kan pasti akan Pasti naik, naik, pasti pasti naik, nggak mungkin nggak naik gitu kan. Tapi kita lihat dengan ada PPN ini seperti apa nantinya ke Ya sebenarnya kan dari awal memang PPN tidak menyentuh barang kebutuhan pokok kan. ya Sembako itu kan nggak nyentuh kan. Cuman kembali lagi logika pedagang itu beda sama logikanya pemerintah, sama logikanya kita gitu. Betul. Pedagang itu cukup punya isu tertentu, dia pasti akan naikin. iya Isu tertentu misalnya ya itu tadi Natal nih, padahal pasokan ada gitu. iya. Ini ada, tetap aja dia naikin. Ya karena dia melihat semuanya teman-teman pada naikin gitu kan. Iya karena dia mikir gitu. Momen-momen tertentu kayak Natal, Tahun Baru, kemudian Lebaran itu orang pasti konsumsinya berlipat gitu. Pasti. Nah ya udah naikin gitu. Iya ya, dan gua lebih setuju sama statementnya Bang Arif dari Banom Index kan, dia bilang apa kata beliau? PPN ini kan udah ekosistem sebenarnya kan. Ini udah jadi satu ekosistem yang sebenarnya sistemnya itu udah PPN. Sebenarnya yang harus dilihat adalah pajak dari tambang itu sendiri, kayak Ya itu. kayak batu bara. Ini untuk mendongkrak penerimaan negara ya. Ini untuk mendongkrak Betul. penerimaan negara, sebaiknya itu yang menjadi fokus pemerintah. Kalau pemerintah nggak mau susah-susah ya gampang. Yang ya kita nggak tahu sih, maksudnya pemerintah mau kerja keras untuk mendapatkan itu atau susah. Dan gini sebenarnya kalau PPN itu, gue melihat bahwa kinerja DJP lah dalam hal ini kesulitan mendapat sorotan buruk itu karena satu hal. Kalau pertama kalau ada pertama berarti banyak, karena banyak hal lah. Yang salah satunya adalah tidak bisa mendeliver isu ini dengan bagus gitu. Ya, Kayak misalnya banyak orang yang mengira bahwa PPN itu misalnya dari distributor 10.000 gitu kan, nanti 10.000 PPN berarti berapa tuh? 12% ya, 11% kan? Yes, 11% berarti 11.100. Iya. Naik berarti jadi 11.200 kan. Nah, logika orang pajak berarti yang naiknya apa nih? Pajak naiknya berapa? Bukan 1% tapi 9% kan. Ya. Di masyarakat yang berkembang adalah kenaikannya nggak 1%, jadi 9% harga nih. Iya. Karena kan beda nih. Jadi isu-isu yang ini akhirnya berkembang liar, kemudian ada juga isu bahwa PPN itu akan berulang nih. Iya. Misalnya dari sini 11.200 gitu. Nanti nyampe sini lagi 11.200 dikali 12%. Tambah lagi sampai akhirnya di sini. Iya. Padahal kan nggak begitu hitungannya. Iya, Kan? iya. Hitungnya pertambahan nilainya itu dari Iya. 10.000 berapa nanti jadi berapa gitu. Artinya ketika di akhir ada yang namanya swap gitu loh, Iya. pertukaran gitu kan. Kayak misalnya, makanya kan kalau di perusahaan itu kan yang sudah PKP terutama kan ada tuh PPN-nya nanti diadukan gitu, Iya, dilihat kan. disesuaikan lah. Iya, Nanti ada iya. yang lebih balik lagi atau ada Iya. kayak gitu-gitu. Nah, kembali lagi kayak logika pengusaha sama logika orang pajak atau logika pemerintah itu beda gitu. Fred, masih awal tahun ini udahlah jangan bahas PPN lah. Ini iya. udah jelas PPN udah dibatalkan. Udah happy-happy lah aja, Udah nikmati happy-happy lah, aja. dan itu udah jadi kadonya Pak Presiden Prabowo. Mantap.
Mantap Pak Prabowo, siap-siap ada di kontennya Panji Pragiwaksono lagi Pak Prabowo. Main skak. Main catur. Udah catur sama ngomong-ngomong sendiri di depan handphone. Kita singgung sedikit lah refleksi akhir tahun ini. Apa ya? 2000. Polisi. Polisi itu banyak banget kejadian polisi kan. Mulai dari tarif polisi yang kemarin. Iya, netizen minta tarif aja sekalian gitu. Betul, minta aja tarif sekalian. Terus DPR juga bilang kan, masa mesti nunggu viral dulu baru ditindak lanjut Iya. gitu kan. Sama ya banyak lah kasus polisi kayak Vina Cirebon yang Banyak katanya banget sih, banyak diduga di-backingin oleh Juliana. jenderal ada segala macem. Iya. Ya kan yang Vina Cirebon Ya, itu yang kan jadi di film 2024 itu semua kan. Masa harus dibuatin film dulu baru naik lagi beritanya dan abis itu nguap gitu loh. Ya, gimana ya? Emang salah satu institusi yang paling apa ya? Yang paling disorot lah kinerjanya itu. Ya itu. Parcok itu. Kan sampai dibilang ada parcok kan, partai coklat gitu. Iya. Saking berkuasanya lah mereka. Gitu. Ya kita memang prihatin sih ya, prihatin dengan kondisi yang ada di kita gitu ya. Institusi yang harusnya menjadi garda terdepan untuk melindungi Betul. masyarakat malah seringkali harus bergerak setelah nyawa hilang gitu kan. Ada dua Iya, kasus kan iya. setidaknya yang minta pertolongan polisi. Yang pertama di Pati itu kan, Ya, yang di Pati nggak minta dia, udah lapor sebenarnya, udah lapor. sama kayak kasus Tangerang kemarin. yang bos sore rental. kemarin ya, sama kan kasusnya bos rental kan, mereka sebenarnya udah ke polisi juga ya. Iya. Jadi apalah daya gitu kan, pihak polisi terlalu berhati-hati. Nggak ngerti lah maksud gua pun juga nyaris kena pungli dari polisi. Waduh, kena juga kau. Kena, ini Gimana? Dalam lillahi ta'ala. Ini dalam kondisi apa itu bisa kena? kondisi waktu itu anak gua lagi tasyakuran. Gua bikin acara kan, jadi tasyakuran hitam gitulah. Memang memakan jalan di Komplek lah ya. enggak di komplek itu di kampung lah, jalan kampung gitu. Ya gua logika gua adalah jalan kampung ya udah. Yang penting Yang tetangga penting- menerima. Satu tetangga menerima, kedua RT, harus keluar masuk mobil tuh lancar, ya. nggak bikin macet segala macam karena kan jalan kampung gua agak besar Besar. gitu kan. Sama yang gua bilang, yang gua perhatikan adalah gua udah koordinasi sama pihak Setempat lah ya. keamanan setempat baik dari RT, RW, sampai Limnas kan, Kama. Bimas sama. Kama. Nah ini masalahnya tiba-tiba ini polisi Datang. datang. Jangan polisi dong, oknum. Tiba-tiba nih oknum polisi datang dengan menanyakan, Pak RW ada ke juru parkir Iya. yang jagain mobil tamu-tamu gua kan. Oh ada, lagi nyanyi di tempat hajatan. Ini lagi nyanyi nggak tuh? Nyanyi, memang nyanyi. Nyawer. Iya sambil nyawer atau gua. Tiba-tiba masuklah dia nih ke tempat gua punya hajat kan. Masuklah dia. Gua salam dong, masa Iya, ada oknum polisi nggak gua. Ya, singkat cerita. Singkat cerita adalah Pak RW nya bising gua. Ini ada orang koordinasi. Nah, terus dikasih nggak? Enggak lah. Gue bilang, lu kalau mau makan ya makan aja, Iya. nggak usah ngemel gitu loh. Kok tiba-tiba oknum RW-nya bilang, ini udah ada uang koordinasi, 2 kali gue dimintain. Maksud gue, tolong dong Pak Listio Sigit ya, ini di Polsek Ciledug nih. Gue, Nanti lu ngomong sama ponakannya deh. emang siapa? Oh iya bener. Oh iya bener, gue kenal lagi ponakannya. Iya. Ya tolong dong Pak Listio, anggotanya dikasih tahu lah maksud gue. Tapi memang ini ya, apa ya? Lu nyadar ya kenapa polisi sekarang banyak sekali oknum-oknumnya yang meresahkan gitu ya? Emang. Kenapa Itu levelnya bukan IPDA itu loh ya. Masih di bawah, masih yang Oh, yang M itu loh, apa sih pangkatnya? Bribka. Bribtu lah, model-model itu. Bimas gitu, Bimas. Kopral ada Enggak, nggak? itu paling rendah. Paling rendah. Itu paling rendah. Maksudnya lo ketika lo polisi lulus, ya itu pangkatnya itu pertama gitu kan, dari Bribka, itu Bribda segala macam kayak gitu kan. Yang datang gitu kalau AKP, kalau IPDA itu oke lah. Ya masa AKP main ke hajatan? Ya, oke. Berarti ada saingannya tuh yang ormas itu. Nggak ada ormas. Ya kan biasanya ormas tuh yang datang. Iya, ya ini anehnya kenapa polisi yang datang? Oknum polisi itu yang datang maksud gue. Berarti kan ada cepunya nih. Ya
Kan dia Nah, ente nggak ngundang dia sih. Loh. Emang deket ke polsek? belakangnya. Dia mungkin dia sebenarnya pengen karaoke aja sebenarnya kok. Ya, akhirnya nyanyi. yang ini apa nih? Akhirnya nyanyi tuh polisi. Gue Kalau bilang ya gue sih udah, kalau nyanyi. pengalaman sama polisi itu lucu sih kalau gue. Itu Lucu. gimana Jadi sih? suatu saat apa namanya STNK motor gue hilang, dicari-cari kemana-mana nggak ketemu. Kayaknya gue mau gini lu bilang kalau ke polisi aja kali ya kehilangan nanti buat dibikinkan baru gitu. Polisi lah gua, terus ke pos terdekat. Apa kata polisinya? Apa komputernya meledak? Ya Allah, komputernya Gue ketawa, gue ketawa kan. Ya Allah, komputernya Gue sepanjang jalan pulang dari tempat itu ke rumah ketawa aja gue sama bini gue gitu. Gitu polisi kasihan banget yang komputernya meledak. Ya Allah, meledak. Emang gak ada pengadaan, Pak. Akhirnya gue saking ketawanya gue guling-guling gitu di ini kan kasur gue kan nggak pakai ranjang kan, guling-guling gitu gue itu ada senka gue di bawah lemari. Oh, keselip. Alhamdulillah gitu. Terus lu datang lagi nggak kantor polisi, Pak? Udah ada. Udah ada nih. Komputernya masih udah dibenerin kok, Pak. Ya Allah. Tapi gue balik lagi komputernya beberapa bulan kemudian untuk urus polis asuransi. Kan rumah gue kebanjiran kan, polisnya yang aslinya itu apa sih, jadi bubur gitu loh. Oh, lu bikin ini ya, bikin Dulu asuransi ya? ada asuransi dulu yang Tawarin itu? Iya yang Yang Iya, khusus buat iya. bencana kan? ya bukan asuransi jiwa, cuman kan waktu itu banyak banget keluhan kan terhadap si Asuransi agen, itu. bukan agen sih ya, si asuransi ini, makanya ya kita cairin aja gitu kan, karena kan emang ya begitulah asuransi itu emang begitu gitu. Datang lagi ke polisi. Datang lagi udah bener bro. Terus apa alasan dia lagi? Enggak, udah bener dia. Oh, udah benar, nggak meledak pula lagi. Enggak meledak. Ya Allah. Pak gede gue, dulu saya kesini Pak Bapak meledak ini. Dia ketawa dia. Ya Allah. Lucu banget. Lucu sih, gue Tapi pengalaman sama polisi lucu nih. Tapi memang iya polisi 2024 mungkin kalau prediksi ini gue ya ranking nomor 2 lah Ya, setelah apa? PPN 12%. isunya ya, Isunya yang Isu paling negatif. sering dibicarakan sama netizen Iya. yang Iya, sering- makanya sebenarnya gini, kenapa orang Indonesia itu misalnya ditarifin pajak teriak, ditarifin apa namanya pajak naik teriak, karena pajak itu kan tulang punggungnya negara kan. Betul. Hampir 80 atau 70% ke atas, 80 kalau nggak salah, Iya. 80 APBN itu kan diterima negara itu dari pajak kan. Nah, penggunaan pajak itu kan untuk TNI, untuk Polri, untuk semua kementerian itu kan. Nah, kita kan lihat nih kinerja polisinya kan seperti sekarang kan, disorotnya negatif terus kan. Iya. Ada yang datang ke rumah mahasiswi terus ngeroyok lah, Betul, habis itu betul. tawuran lah sama adik-adik HRD Gila sih. kita, dinda kita. Kita hitung maksud gue lu anak MC lu. Ya kan sebenarnya ini kan seumuran sebenarnya kemungkinan besar Iya. kan, baru lulus dari apa ya, Tampama kali ya. Enggak, Atau dari sekolah secapa. Briptu. Ya, baru lulus gitu kan hampir mirip kan dengan anak-anak HMI ini kan. Cuma bedanya mereka di sipil, ini di Polri kan. Polri. Jadi jiwanya memang masih sama kali ya jiwanya. Iya. Ya anak-anak umur 20 kan, 21 kan. Kan anggarannya nomor 2 terbesar kan kalau nggak Betul, salah. betul, Iya kan? betul. Selain Menteri Besar, jadi Pertahanan. masyarakat kan kesel, gila pajak gue untuk Si orang-orang Orang-orang yang komputernya meledak ya. Ya Allah. udah gitu. Tapi kita harus mengakui juga bahwa masyarakat kita sangat masih tertarik untuk menjadi polisi kan. Betul. Terbaru dari Pemalang ada orang menghabiskan 900 juta untuk daftar jadi polisi. Betul. kan? Dan gue lihat di sosmed ya, itu di ultimatum sama anak-anak yang pelaut. Lu lihat nggak di rame di sosmed yang kata polisi Kata polisi kerja untuk beli rumah atau apa? kan, itu kata si ininya, kata si pelautnya. Enggak. Kata polisinya mau kerja malah jual tanah. Kalau polisinya bilang kerja untuk beli tanah kan. bukan, polisinya bilang kerja apa sih? Karena kan pelaut itu hitam kan. Betul.
dibalas lagi sama pelaut. Iya. Gue kerja buat beli rumah, buat beli tanah, beli apa. Betul. Jual Bukan tanah. jual tanah, Buat beli pekerjaan. Itu gila. kena ulti. Ya Allah, double hook itu kalau ditinju itu. Kena itu. Ya, tapi kan emang gitu sih. Apa sih? Ya mungkin apa ya, sekolahnya harus lebih lama lagi ya polisi ini. Sebenarnya bukan masalah sekolahnya lebih lama, tapi jiwa kepemimpinannya itu benar-benar harus mendalam ke hati. Iya. Karena ketika dia udah lepas dari sekolah polisian, ya udah dia balik lagi ke rakyat biasa kan, yang mana dia Ya, ya kan karena dia sekolahnya terlalu singkat kayak kursus gitu. ke kursus itu kan berapa? 2-3 tahun. Itu 3 tahun. 2-3 tahun itu kalau kuliah itu baru D3. D3 itu kan dia operator kan. Iya. Bukan tinker maksudnya. Iya. Sementara untuk menghadapi masyarakat itu kan dia tidak cuman butuh butuh keahlian untuk melakukan A, B, C, D, tapi kan butuh analisa segala Iya. macam kan. Ya makanya dibedakan sama Akmil sama yang sekolah polisi biasa. Iya, tapi kan yang di garda terdepan itu kan sekolah polisi biasa kan. Iya. Misalnya yang bapak yang meninggal ditembak itu, Iya itu. dia kan minta pertolongan kepada garda terdepan kan. Nah, si garda terdepan itu kan harusnya punya kemampuan analisis kan. Oh, bla 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 gini maka gue mendampingi gitu. Karena kan namanya nyawa kan. Yang paling tugas utama pemerintah kan melindungi harta dan wanita. martabat dan nyawa sebenarnya kan. Dia sebenarnya lebih ke sense of humans-nya sih menurut gua. Mereka yang garda terdepan ini, sense humans-nya itu harus gue gini ya, kalau kalah sama pemadam loh. Pemadam aja sense humans-nya Tinggi. tinggi loh. Maksudnya lebih lama kali. Itu nggak sekolah, Bang. Kan ada sekolah. Itu cuma diklat. SOP-nya lebih bagus berarti. Tapi Betul. begini, gue pernah mengalami di institusi yang berbeda ya, mengalami orang yang garda terdepan bekerja hanya berdasarkan SOP atau definisi dari sebuah undang-undang itu. Gue waktu itu pernah punya klien untuk hotel kapsul di awal-awal 2010-an lah. 2010-an itu kan hotel kapsul masih ya baru 1-2 lah di Indonesia. Belum booming lah ya. Belum booming. Terus gue untuk mengurus izin itu kan ada ke garda terdepan dong. Mbak, kita mau ngurus izin hotel kapsul. Ini ada nggak? Izinnya harus seperti apa gitu. Di undang-undang itu kalau nggak salah peraturan Menteri Pariwisata zaman itu dia ada tuh hotel definisinya A, rumah makan B, kafe gitu. Jelas lah ya ada produk turunan undang-undang turunannya ya. Ketika ada yang melenceng dari itu, ada namanya bukan melenceng sih sebenarnya, lebih ada inovasi lah dari situ. Bingung mereka. Ya kan nggak ada di undang-undang. Oke, terus akhirnya singkat cerita kita harus ke yang lebih tinggi. Oke. Nah, yang lebih tinggi itu kan akhirnya nyari celah-celah hukum yang bisa dimanfaatkan untuk akhirnya hotel ini bisa berdiri itu begitu. Jadi memang di tingkat dasar. Jadi ada uang pemulusnya tanda kutip? Enggak ada. Cuman lebih ke arah analisasi tinker ini gitu loh. Karena kan kalau mereka yang operator nggak begitu. Ya memang. Kalau nggak ada di kertas, mereka nggak bisa ngambil keputusan itu kan, harus yang lebih tinggi. Nah, mungkin si polisi-polisi itu pun seperti itu. Ya. Itu terjadi juga di lingkungan yang imigrasi DJ. buat impor itu apa? Bea Cukai. Bea Cukai itu. Gue dulu pas sekolah hukum itu ada satu temen gue orang Korea. Di awal 2000-an itu layar TV itu kan masih abu, kemudian belum flat ya. Kemudian ketika dia flat muncul LCD, Iya. kemudian lagi muncul LED. Iya. Nah, undang-undang di kita itu kan kadang-kadang gagap kan terhadap kemajuan teknologi kan. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Lebih Itu telat lah, Iya, telat lah iya, gitu benar. kan, telat mengadopsinya gitu. Suatu waktu perusahaannya dia kirim layar terbaru dari sana, Dari Korea. Oke. plasma apa gitu, plasma Oke. LED atau apa gitu. Nah itu di katalognya si Bea Cukai ini nggak ada nih. Ini ya, Ini yang barang mana apa? nih? Disangkanya barang ilegal. Bukan, karena kan nggak ada di nomenklatur itu. Jadinya Oke. mereka bingung kan, yang di ya kan Bawahnya. yang bekerja di bawah itu kan sesuai SOP dong. Kalau ini nggak ada berarti Nggak bisa masuk nggak tuh bisa barang. di Proses kan? dikenain pajaknya juga bingung dia. Iya, ya intinya nggak bisa diproses Iya, lah nggak bisa tugas. diproses. Akhirnya lama dia sekitar 2 minggu 3 minggu
lebih lama lah daripada seharusnya kan. Tapi kan 2 minggu 3 minggu bagi sebuah perusahaan kan itu duit bro. Iya betul. Oke, sebelum kita tutup, kita kan biasanya ada top of mind. Apalagi Top selain 2 itu. Nggak, dari lo dulu deh. Top 5 dari lo selama 2024 tuh apa aja? Kejadian-kejadian apa aja yang Pemilu, oke, pemilu pilkada itu gue sih happy karena pemilu juga happy sebenarnya gue karena calonnya lo menang. bukan karena calon gue menang tapi lebih karena tujuan gue memilih dia itu tercapai. Oke. Jadi adanya gue kan Sudah kenapa wiwitan milih itu ya? Prabowo karena gue pengen ada oposisi yang kuat karena lahirlah PDIP sekarang kan Iya. ada oposisi gitu kan. Kayaknya Nasdem juga Bentar dalam lagi. prediksi gue oposisinya ya, mungkin tahun depan tahun ini gitu kan. Iya, dia lihat dulu kan. Iya, kayaknya lihat aja dulu. Terus PKS juga kan dia cuma dapat menteri tapi quote and quote ya. Iya. Cuman ya orang yang deket sama dia aja bukan Iya, yang iya. kader kan. Iya. Kayaknya ini bertiga ini kompak sih ke depan jadi oposisi gitu. Oke, pilkada. Pilkada gue happy karena tidak ada sengketa di DKI. Iya. DKI kalau yang di tempat lain kan Banyak. sengketa juga bodo amat, tapi kalau DKI ini kan etalase negara Indonesia lah ya. Iya. Kalau ribut nanti ribut juga tuh DKI. Pasti. Oke, yang tiga. Yang ketiga yang mengecewakan tentu saja susunan kabinet lah. Susunan kabinet ada beberapa menteri yang aduh. Ngapain sih lu di situ ya? Iya ngapain sih di situ ngebahasnya pacar lagi. 13 pacar. Situ ganteng bener kayaknya. 13 tahun saya nggak punya istri, Paling tapi saya punya 3 pacar. 13. 13 pacar? 13 pacar. Gue sih bacanya 3 loh. Bukan 3. Enggak, 13 pacar. Selama 13 tahun dia tidak punya istri. 13 tahun atau 13 pacar sih? 13 tahun dia 13 tidak tahun punya nggak punya istri, tapi dia punya 3 13 pacar. Kemudian diserang lah. Enggak, 3 pacar itu bukan dalam waktu bersamaan gitu. Ya suka-suka dia lah, lagi dia ngapain menteri ngomongin pacar? Menteri HAM lagi. Kalau konteksnya ngapain sih? Yang ketiga, yang berapa nih? Baru 3 ya? Empat. Yang keempat tentu Tiga, saja empat. ya polisi itu kan ada Iya. kasusnya Gama yang di Semarang kan. Betul. Anak muda paskibra harusnya itu yang salah tembak kan? Iya masa depannya bukan salah tembak, emang ditembak. Oh iya, oke. Sorry. Cuman kan cara mereka menangani kasus ini kayak direkayasa seolah apa namanya orang tawuran lah kayak gitu-gitu. Iya. Ya, polisi lah, kinerja polisi emang apa sih jelek lah untuk saat ini. Terakhir apa ya? Itulah mengelola negara kayak warung gitu. Nomor 5 tuh ya, di terakhir tuh ya. Tiba-tiba. Jadi Tiba-tiba batal. gitu. Yang ini aja yang kena gitu. Anjir, berapa jam doang itu sebelumnya? Ih, malah min Berapa jam itu? 6 jam kalau nggak salah. Iya. 6 atau 7 jam sebelum tahun baru Iya. kan? Ya, buruk lah untuk sebuah. Oke, kalau gua pertama Apa tuh bang? satu kinerja polisi itu nggak bisa dipungkiri sih, maksud gua nggak hanya di Semarang, banyak. Banyak banget kan. Terakhir kayak bos mental, masa seorang AKP bilang dokumen mobilnya nggak ada? Maksud gua lu kan lu bisa koordinasi sama Polda Banten atau Polda Metro kalau memang dia Iya, nggak betul. jelas kan? Itu satu kinerja polisi. Kedua adalah kinerja sepak bola Indonesia. Sepak bola masih top main di hati lo. Masih, karena biar gimana pun Kalau kita gue cukup bangga, kita masuk ronde 3. Kalau gue sih bangga tapi nggak berekspektasi lebih. Gua pun juga sama ya, gua nggak punya ekspektasi lebih soal sepak bola gitu, tapi sebagai fans sepak bola Indonesia yang Kira-kira dipecat nggak tuh? feeling gua sih iya sih. Maksud gua gini, Udah bikin bangga dipecat juga. maksud gua gini, gua bangga, tapi kan lu kualitas timnas senior ya, kita Iya. bicara kualitas timnas senior. Ini keluar bukan dari mulut pengamat atau mulut dari orang PSSI, ini keluar dari mulut gue seorang fans sepak bola Iya. Indonesia. Kualitas kita udah sepadan dari pemain Liga 1 yang senior ya. Itu ada Rizky Ridho, ada Witan, ada Egy, ada Kambuaya. Itu sepadan kayak pemain-pemain naturalisasi, walaupun grade-nya masih ada lah, masih ada gap gitu kan. Tapi seenggaknya mereka bisa Ketika disatukan bisa mereka di blend dapat- jadi nggak Ya. kikuk gitu loh, lu nggak mainnya nggak demam salah pangan, nggak passing, demam ya. pangan, nggak salah passing dan banyak segala macam. Itu masih bisa terkontrol lah. Dan menurut gua kenapa ST
harusnya dipecat adalah lu udah punya banyak pemain yang grade A nih. Tapi masa yang punya gitu-gitu aja. Iya, lu gimana Berarti sih? Si Akmal agak bener ada benernya juga. Ya Akmal Towel ya mungkin kalau secara engagement dia exposure dapet ya, maksud gue bener juga, tapi kan gregetan aja gimana sih lu? Ya kalau gue sih terlepas dari itu ya, kalau menurut gue secara garis besar PSSI-nya sih nggak punya roadmap yang jelas sih. Kalau nggak punya roadmap yang jelas ngapain dia lapor ke FIFA tiap 1 tahun sekali kalau dia Ya kan kita mengatakan juga nggak tahu apa yang dilaporin. Coba Pak Erik kasih tahu ke kita dong Maksud gue kan, roadmapnya seperti apa? ya kayak Blueprintnya lah. ya blueprintnya apa gitu Blueprintnya kan. apa? Kan Liga Putri aja nggak ada. Belum jalan ya. Katanya awal tahun ini. Si pelatihnya lagi nyari pemain-pemain di Belanda nih. Lagi Kan roadshow. harusnya ada liga itu kan nggak harus ngambil dari Belanda dong. Iya nggak, ini untuk memperkuat timnas kita konteksnya. Iya, maksud gue harusnya ini Ya dia. Liga Putrinya harusnya ini berbarengan kan. Iya, maksud gue gitu, selama ini kita terlalu tergantung juga sama si yang dari luar gitu. Iya. Dari luar oke lah, tapi yang dari sini di sini nih liga ini nih benerin dong gitu kan, masih Iya. masih banyak juga tuh. Dan itu katanya udah komitmen juga dari Pak Erick Thohir gitu kan, Liga Putri kan di jalanan lagi. Iya, Tapi kita nggak tahu kapan. Itu yang berapa tuh? Dua, Dua. Yang ketiga adalah putusan presiden. si yang muda-muda itu, Iya, yang muda-muda sama yang mencaci maki tukang es teh lah, maksud gua. si Miftah itu. Miftah. Kalau nggak manggil Gus dosa nggak sih? Dan sih. Emang tertera di dalam Al-Quran. Al-Quran atau di dalam undang-undang bagaimana? Nggak tahu orang sama Gus sama Habib kayak gimana gitu. Itu kayak lu apa ya, kayak dulu dikuakan lah, maksudnya dihormati di kalangan lu mungkin ya, kayak tokoh masyarakat gitu kan, kita kayak gitu. Itu kinerja utusan presiden maksud gua. Iya, ada gantinya belum sih? Belum ada. Maksud gua, lu kalau emang lu utusan presiden, mestinya kan lu bisa mendeliver apa yang diamanatkan sama presiden. Siapa aja sih selain dia? Raffi Ahmad, Gus Miftah, terus luar kan Gus Miftah, terus Zita Anjani, Parekraf Pak, pusat pariwisata dan ekonomi kreatif. Kan ada menteri udah. Ini putusannya langsung, jadi mau ngapa-ngapain lewatnya si Zita, terus si Mas Yofi Widianto, Oke, Hidayat. Wamen gitu, tapi Widianto Wamen kan, maksud gua putusan itu. Gue saking banyaknya orang ya di sebuah kabinet itu sampai gak ngerti gue ngapain mereka itu ya. Nah makanya ngapain juga si utusan-utusan itu. Ntar jadinya kayak si Presiden Jokowi yang angkat staf sus muda, Iya. Terus ujung-ujungnya gak ada kerjaan. di anak-anak muda Pak. Maksudnya lu pengen punya. Satu lu masih idealis tanda kutip gitu kan. Kedua lu masih mencari jati diri gitu. Lu belum matang dari sisi pelajaran di politik lo segala macam. Ini anak kita Pak, anak simpel itu. Air Tanjung, Tanjung. si Putri Tanjung yang keluar juga, terus Belva yang CEO Ruangguru. Iya, Putri Tanjung yang katanya menjadi entrepreneur sejak muda, Betul. sejak kecil. Sejak kecil saya udah kaya. Saya sudah kecil makanya hidup. Itu yang keberapa, ketiga ya? Iya. Ketiga, keempat adalah kinerja pasar modal. Pak pasar modal ya kan, Anda ada Gua- orang dalam. Gua melihat Prabowo pun nggak ngeliat pasar modal. Kan kata dia judi ya. Saham itu Iya, judi. maksud gua ya lu kasih penegasan gitu loh, apa lo perhatian apa enggak, karena kan biar gimana pun pasar modal juga jadi tulang punggung ekonomi Gue Indonesia tanya. juga Pak. Adanya Pak Prabowo apa perusahaan? Pak Hasim. Ada nggak sahamnya di perusahaan? Nggak ada. Masa sih? Belum listing. Nggak ada Pak, Masa dia nggak ada satupun yang TBK? nggak ada. Pak Hasim. Nggak ada Pak, Nggak tim listing, TKM-nya justru yang banyak. Pak Hasim nggak ada listing. perusahaan. Nggak listing. Ntar kita coba cari ya, maksud gua Pak Hasim punya apa enggak? Setahu gua nggak ada. Nggak listing. Nggak ada. Nggak Ya, Jadi setahu ini private semua perusahaan. private semua, kerjasamanya sama perusahaan listing. Iya. Perusahaan listing yang punya fiber optik Yang di mudah- samping rel kereta. Mudah-mudahan Aku tahu. Pak Prabowo Iya. apa namanya Seenggaknya kasih perhatian dikit loh, karena kenapa gue bilang ngasih perhatian dikit? Waktu itu pas pembukaan aja nggak hadir Pak. Yang kemarin pembukaan perdagangan biasanya setiap Presiden. perdagangan pembukaan pertama Ya, hari pertama pertama presiden 2000 biasanya. tahun baru itu presiden. Loh ini kok nggak ada? Kok diwakili? Dia kemana? Gua nggak tahu. Saya
saya nanya Mayor Teddy, saya nggak punya kontaknya Mayor Teddy. Gitu loh maksud gue. Ya terlepas dari kinerja indeks harga saham gabungannya cukup oke gitu kan, dan kinerja emitennya cukup lumayan, tapi seenggaknya ngasih perhatian dikit lah. Sama yang terakhir adalah kinerja soal pemilu, itu jadi highlight semua lah. Maksudnya panasnya di 2024 kan sepanjang gila dari awal tahun, bahkan dari sebelum awal tahun kan, dari akhir 2023 itu udah mulai panas kan, kompornya udah dinyalain gitu, tapi kan mendidihnya itu di Januari Februari pas debat kan, dikasih ranking berapa, terus banyak lah, akhirnya selesai lah, dan untungnya udah aman lah ya, udah aman karena semua. garis besar aman lah Ya, dan peralihan kekuasaan. apa ya, politik para calon presiden dan wapres juga ya udahlah, gue pengen punya kehidupan baru gitu loh, terlepas lu menjadi oposisi terserah, mau ikut diajak sama pemerintahan yang baru, kabinet merah putih juga terserah. Iya. Seenggaknya ya lo dewasa aja lah, Iya. Betul. jangan yang ngompor-ngomporin terus. jangan ngompor-ngomporin. Kalau memang mau ngomporin ya udah ngomporin lewat satu institusi yang lo bikin gitu loh, entah lo lembaga pendidikan politik kayak, atau lo lembaga rating kayak, atau apa kayak, partai. Udah itu aja. Oke. Lima itu aja yang jadi perhatian kita. Ya, mudah-mudahan di 2025 semuanya lebih bagus lah. Amin. Pertumbuhan ekonomi 8% Iya. tercapai. Amin. Terus makan bergizi gratis berjalan mulus. Lancar ya. Lancar. Nggak ada yang korupsi. Walaupun cuma 10.000 tarifnya. Ini kalau kasih anggarannya untuk makan bergizi gratis itu cuma dapat Indomie goreng 2 sama telur. Itu juga warung biasa kalau Nggak, di. gue bisa bantah itu sebenarnya. Tapi nanti kelamaan lah. Ya udah. Pokoknya lebih baik lah, 2025 lebih baik. Ya. Semua tercapai, kinerja pemerintah juga bisa kita lihat. Oke. Kita tutup yang edisi sekarang ya. Kita lanjut. Lain lagi lah. Boleh Kita yang bahas. lebih panas lagi. Yo.